Terima kasih. Bu, silakan Bu Neliana. Baik, Pak Apeng. Salam, Pak Apeng. Ya, salam. Salam, Pastor Paul. Salam, Bu Ana. Salam, Bapak Ibu semua yang hadir di live Zoom. Dan salam juga buat saudaraku yang hadir di YouTube. Juga yang akan menonton siaran ulang kita hari ini. Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Mazmur 72 ayat 1 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Dari Salomo. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya gunung-gunung membawa damai sejahtera bagi bangsa dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kiranya ia memberi keadilan kepada orang-orang yang tertindas dari bangsa itu, menolong orang-orang miskin, tetapi meremukkan pemeras-pemeras. Kiranya lanjut umurnya selama ada matahari, dan selama ada bulan turun-temurun. Kiranya ia seperti hujan yang turun ke atas padang rumput, seperti dirus hujan yang menggenangi bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya, dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya ia memerintah dari laut ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Kiranya penghuni padang belantara berlutut di depannya, dan musuh-musuhnya menjilat debu. Kiranya raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kiranya raja-raja dari Sheba dan Seba menyampaikan upeti. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya dan segala bangsa menjadi hambanya. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas, dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Ia akan menebus nyawa mereka dari penindasan dan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Hiduplah ia, kiranya dipersembahkan kepadanya emas Sheba. Kiranya ia didoakan senantiasa dan diberkati sepanjang hari. Biarlah tanaman gandum berlimpah-limpah di negeri, bergelombang di puncak pegunungan. Biarlah buahnya mekar bagaikan Libanon, bulir-bulirnya berkembang bagaikan rumput di bumi. Biarlah namanya tetap selama-lamanya. Kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari. Kiranya segala bangsa saling memberkati dengan namanya dan menyebut dia berbahagia. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Dan terpujilah kiranya namanya yang mulia selama-lamanya. Dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Amin. Ya, amin. Sekianlah doa-doa Daud bin Isai. Ya, terima kasih Bu Neliana. Silakan Bu Salma. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika 2 ayat 1 sampai 20. Beginilah firman Tuhan. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia, tetapi sungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu,
telah dianiaya dan dihina di Filipi, namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitakan Injil Allah kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami berbicara, bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita. Karena kami tidak pernah bermulut manis, hal itu kamu ketahui, dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi. Allah adalah saksi, juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawati anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih lelah kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitakan Injil Allah kepada kamu. Kamu adalah saksi. Demikian juga Allah. Betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami, seperti Bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya kamu hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu ke dalam kerajaan dan kemuliaannya. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian, sebagai firman Allah yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu, saudara-saudara, telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu, segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi, karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu, sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu. Aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus, Tuhan kita, pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh, kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Demikian. Ya, demikian firman Tuhan. Terima kasih Bu Salma. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan pagi ini oleh Pastor Paul. Silakan Pastor Paul. Ya, istriku minta tolong 1 Tesalonika 2 ayat 4 ya, ditampilkan. Ya, shalom semuanya, berbahagialah orang yang mengasihi Tuhan sungguh-sungguh,
Ya, karena tiap hari nanti akan penuh dengan rema, ya. Kalau Anda penuh dengan rema, maka hidup Anda akan penuh dengan iman. Karena iman datang dari remanya Tuhan Yesus. Ya. Nah, kalau Anda punya iman, maka Anda punya kuasa. Ya. Sehingga Anda nggak perlu takut. Nah, itu yang namanya kepenuhan Roh Kudus. Anda tidak perlu takut untuk berbuat dosa terus. Artinya Anda akan bisa lepas dari dosa, ya, sehingga Anda tidak terikat dengan dosa lagi. Mengapa? Karena Anda penuh dengan Roh Kudus. Barang siapa hidup dipimpin oleh Roh, Galatia 5 ayat 16, maka dia otomatis tidak akan mengikuti keinginan daging. Anda akan mengalahkan dosa itu, akan mengalahkan semua ikatan-ikatan dalam hidupmu, karena engkau punya rema dan hidup dalam kelimpahan rema itu. Karena Yesus berkata, remaku adalah Roh Kudus, saudara. Ya, rema yang dari Tuhan Yesus adalah Roh Kudus. Jadi Anda jangan melagrang kemana-mana ya. Kemarin kan yang lucu kan, wah, saya seneng ya sih kalau gitu adrenalinnya mengalir seneng ya. Sampai lupa diri. Itu makanya saya nggak mau debat kalau hari Minggu, jadi lupa diri itu nggak berhenti ngomong. Tapi itu ya banyak orang ya bandel ya, masih hidup dalam ilusi Roh Kudus, ya kan? Karena dia nggak ngerti, saudara. Dia pikir orang ketemu Roh Kudus kayak orang kejang-kejang begitu, saudara. Jangan kayak yang sampai dipaksa ya. Kalau Anda gengsi, malu, wah ya, sampai dipus gitu ya. Roh Kudus sudah akan turun, jadi dia maunya tuh Anda cegukan gitu loh, Roh Kudusnya itu loh. Sing aneh-aneh gitu. Wah, ini holy jerking. Jengkingmu kui kan. Mau menghina, oh iya. Saya bukan menghina Roh Kudus, bilang saya menghina fenomena itu, saudara. Ya, yang dipercaya, saya menghina cara berpikirmu yang naif itu loh. Ya, karena para rasul nggak jerking begitu, nggak cegukan begitu, penuh Roh Kudus nggak ada. Para rasul cegukan karena penuh Roh Kudus, nggak ada, saudara. Itu sing aneh-aneh, saudara, cegukan karena Roh Kudus, nggak ada, saudara. Ya, sampai kayak orang nanti saya ngeliat banyak orang-orang aneh ya, zaman dulu itu ya saya, zamannya Toronto Blessing. Lalu hidupnya bagaimana? Ya, tidak karu-karuan. Lalu, wah hebat sekali manifestasi Roh Kudus dalam tanda kutip ya. Tapi tidak karu-karuan hidupnya. Dan dia tidak mau realistis, orang-orang tidak mau realistis bahwa dia tidak penuh Roh Kudus. Itu buatan. Nggak mau terima, padahal sudah di depan mata loh, dicongorkan di depan mata. Heran ya. Nah, itulah orang beragama, saudara. Hati-hati. Makanya selalu jangan melampaui yang tertulis ya. Kalau yang tertulisnya sejak Anda sudah salah, membaliknya lagi angel, saudara. Mau dari mana coba? Yang tertulisnya sudah salah. Tapi kalau yang tertulisnya itu sudah benar, yang Anda yakin itu benar, cuman salah tafsir. Ya, apa bedanya orang reform ya tadi ya, kan hanya tafsir saja yang berbeda. Orang Katolik, selama teksnya udah benar, Anda cuma salah tafsir, Anda akan kembali, saudara. Tapi kalau teksnya sudah salah, Anda lari kemana-mana, wah itu paling sulit itu. Sehingga Anda cari dogmanya mana, bingung, blong, saudara. Nah, makanya akhirnya lahirnya orang-orang pendeta-pendeta murtad, ya. Kemarin itu kayaknya salah satu pendeta murtad itu ya, yang kemarin di YouTube kita itu ya. Apa kesenangan di dalam Kristen? Kok kesenangan di dalam Kristen? Ya, yang membuat saya menarik jadi Kristen. Lah kamu mau jadi Kristen mau senang-senang. Kalau mau senang-senang kayak saya bilang, kalau mau senang-senang di Alexis saja. Senang-senang. Senang-senang. Ya biar saya tertarik. Nah itu tadi, Anda maunya jadi Kristen mau senang-senang. Nggak bisa, Yesus sudah bilang sangkal diri pikul salib, mana ada senangnya? Sangkal diri pikul salib. Sangkal diri pikul salib, saudara. Ya Anda dihina, difitnah kayak saya dulu, saya diam. Ya, difitnah sampai sekarang masih ada yang ngomong saya yang makan duitnya KC ya, 1 miliar itu. Gara-gara Saifuddin coba. Sampai sekarang masih ada yang ngoceh tuh. Ya kan? Tapi saya tetap baik ya. Nggak tak bongkar ya. Aib-aibnya Saifuddin ya. Nggak tak bongkar loh.
Nah itulah, sangkal diri pikul salib kan. Dia yang ngambil duitnya, nuduhnya saya. Duitnya sama dia yang makan duitnya, dia yang ribut sama KC dia, ya kan? Nah, tapi itu sangkal diri pikul salib. Kan di depan mata Anda sendiri, kelihatan dicongorkan di depan mata, ya kan? Nah, lalu senangnya di mana coba? Karena jadi Kristen itu bukan buat senang-senang, saudara. Tetapi ketika Anda sangkal diri pikul salib, ya, maka hidup itu akan menjadi lebih indah. Ya, coba saya nggak sangkal diri pikul salib, tak buka lagi aibnya bongkar semua, ya. Lalu nanti orang saya cari mata-mata, ya, wah, lihat bongkar lagi aibnya saya, bongkar-bongkaran aib itu kayak saya sama Yesus Atewu. Capek kan? Bongkar-bongkaran kan? Senangnya di mana di situ? Jadi kan nggak seneng kan, karena pengen senang hidupnya, seneng-senengan, ya hidup dengan donasi dari orang lain, sambil ngumpat-ngumpat orang lain, karena dia mau hidup dari donasi orang lain, lempar batu sembunyi tangan, dia yang nyuri, saya yang dilempar, dia senang-senang, nah, karena mau senang-senang. Jangan jadi Kristen karena mau senang, saudara. Nggak bisa. Jangan jadi Kristen karena ingin gembira. Nggak bisa, kalau mau gembira minum soda saja. Soda gembira itu loh. Pil koplo nanti ada gembira. Hehehe. Dendang, 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 dendang. Gembira, saudara. Nenggak, neken, saudara. Wah, sambil musik jedung, 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 jedung. Hehehe. Senang, gembira. Hatimu akan gembira. Ya. Anda jadi Kristen karena motifmu apa? Mau senang-senang. Nah itu kemarin ya, di video beberapa hari yang lalu. Loh orang prinsipnya mau jadi, ini kan ya pengennya hidupnya senang, ya nggak ada masalah, lancar semua urusan. Nah, minta sama setan tuh, paling jago tuh setan kasih yang begituan. Lo kok minta sama setan? Iya, Tuhan kasih lancar, kasih lancar, kasih senang, kasih bahagia, banyak duit, ya isinya cantik, gini puas, sama setan itu saudara. Oh dikasih sama setan. Ya bim salabim, ya bismillah bis kota bis tamri kan. Jadi dikasih saudara. Ada bacaannya, ada mantranya. Dikasih. Tapi setiap kesenanganmu akan membawamu ke neraka. Mengapa? Karena Anda mengalami pencobaan badai hidup. Supaya karakter Anda itu kuat. Jangan meremehkan badai hidup. Berkata bahwa badai itu buruk, oh salah saudara. Anda mau hidupmu sehat, tiap pagi kudu jogging, bangun pagi. Jangan kayak saya, janji mau jogging, jalan 3 bulan, praynya 6 bulan. Jalan 3 bulan, praynya 6 bulan. Katanya mau 6-pack. Kalau gini mah 1-pack terus repot, saudara. Nah itu, Anda mau punya badan yang bagus, yang sehat. Senang-senang, ya Anda jogging. Anda harus fitness, Anda latihan. Saya sekarang sit up. Ya, sit up 50 saja, saya sudah ya lagi tak naikkan lagi di sit up-nya nih ya. Waduh, badannya sakit, ini hilang, aduh, segala macam sakit. Nah, senangnya di mana coba? Tapi dibikin senang, ya, dibikin menikmati rasa sakit itu. Memang untuk punya badan yang bagus, ya. Soalnya saya 6-pack, nah saya mah senang-senang saja punya perutnya saya 1-pack, istri saya juga enggak komplain kok, ya kan? Yang nonton yang komplain, ya sudah, saya demi menyenangkan penonton kan, supaya jangan kebanyakan komplain kan, ya nggak bisa 6-pack nggak apa-apa, ya tapi kan jangan 1-pack begitu loh, ya ada packnya berapa lah, 2-pack, 3-pack, atau berapa, pokoknya jangan 1-pack, buntelan begitu kan, kayak bawa buntel kemana-mana, kayak hamil 9 bulan kan, nanti nggak enak juga ya, kalau ke Israel, saya masih hamil 9 bulan, nggak lahir-lahir, nanti ditanya sama Bu Ketua, aduh ini Pak Nabi kenapa hamilnya nggak babaran-babaran, repot saudara, kan bingung jawabnya, demi Anda ini saya, ini Pak Andreas sampai ketawa, kurang asem ini Pak Andreas ini ya, lebih tua dari saya, tapi wajahnya masih teenager ini, bodinya bodi teenager kan, gimana caranya?
tiap hari latihan saudara, dia itu saudara capek, keringetan karena latihan ini, latihan karate, latihan taekwondo, ya gimana mau one pack kayak saya saudara. Ya kan? Nah, semua ada proses. Proses itu penting saudara. Kalau Anda tolak proses, Anda tidak akan masuk surga. Oh serius saudara. Jadi Anda yang hari ini mengalami penderitaan, Anda yang mengalami pencobaan, Anda yang mengalami kesedihan, Anda yang mengalami kebangkrutan, Anda yang mengalami difitnah, Anda yang mengalami apa yang buatmu saat ini menderita. Berdamai dengan itu. Bukan bersenang-senang. Salah, saudara. Jangan apa yang membuat jadi Kristen biar seneng. Yang penting kan lancar semuanya. Oh enggak. Begitu Anda lancar semuanya, naik motor yang penting ngebut mati, saudara. Loh, kok jadi mati? Kan mau seneng-seneng nggak mungkin mati, Pak. Iya. Tapi Anda tetap akan masuk neraka. Karena karakter Anda di dalam kesenangan-kesenangan, karaktermu tidak akan dibentuk. Kalau kamu banyak uang, istrimu cantik, kamu sehat, segala sesuatunya lancar, sekolah lancar, karirmu lancar, maka tidak ada yang dipres dalam hidupmu, saudara. Lalu apa yang terjadi? Karaktermu akan buruk sekali. Sementara Anda membutuhkan metanoia, Anda membutuhkan perubahan karakter, ya, karakter seperti Kristus. Ya, Anda bejana itu harus dibentuk tanah liat itu, saudara. Sampai kapan? Sampai akhir hayat kita. Makanya Tuhan kasih Anda, ya, rema, ya, supaya di dalam rema itu Anda melihat hikmat dan Anda melihat pengertian, sehingga Anda menjalani kehidupan itu dengan seimbang. Anda punya hati yang bijaksana di saat kamu kelimpahan, di saat damai sejahtera, di saat hatimu sukacita, di saat yang luar biasa, ya, segala sesuatunya berjalan lancar. Anda berbagi dengan sesama kepada orang yang menderita. Anda berbagi cinta, berbagi kasih, berbagi perhatian, berbagi materi. Di saat Anda lagi susah, giliran lagi susah, maka orang akan menghiburkanmu. Itulah komunitas, makanya kita bikin yayasan Embun Pagi. Karena ada orang yang kurang beruntung, yang membutuhkan keberuntungan Anda. Bukan karena dia dosa, bukan karena dia malas. Ya memang dia lagi nggak beruntung, dia lagi masuk masa di dalam masa-masa pencobaan. Jangan dimaki-maki, dimarahin, enggak apa-apa kalau memang dia malas. Makanya harus disurvei, dilihat. Itulah gunanya komunitas Embun Pagi. Ya, nah, minggu ini mudah-mudahan ini Pak Arto mau ini ya ngurusin semuanya nih beserta dengan tim ya. Dan nanti seluruh yang ini ya Bu Cinta ya sama semua tadi ya Bu Cinta, Pak Apeng semua minta tolong. Nanti kalau diminta tolong buat menjadi pengurus ya ini ya jadi pengurus harian tentu yang operasional kita tiap hari kan kita butuh banyak sekali orang baik itu online maupun kita butuh banyak sekali ya karena komunitas kita menyebar di seluruh dunia ya di Australia sudah ada ini ya Pak Willy sama Pak David, di Amerika sudah ada teman-teman kita yang di Amerika ya di di Jerman sudah ada Pak HW sama Pak Andreas. Kita sudah ada di mana-mana ya, di Hong Kong sudah ada Naomi. Ya kan? Nanti kontak ya, kita kasih kontak-kontaknya semuanya supaya kita berbagi perhatian, berbagi kasih. Kita bisa saling membagi empati kita ya. Karena di saat kita lagi kelimpahan, kita harus berbagi kepada yang kekurangan. Di saat kita lagi berkeuntungan, kita harus berbagi kepada yang tidak beruntung. Di saat kita lagi berlebih, kita bagi kepada yang berkekurangan. Selalu begitu. Itulah kekristenan. Bukan mencari senang-senang sendirian. Enggak, saudara. Tetapi di dalam Anda berbagi, di dalam Anda berdamai dengan penderitaan itu, damai sejahtera itu akan keluar. Bukan bersenang-senang, maka hatimu akan gembira. Bukan mencari gembira. Kalau mau cari gembira, Anda minum pil koplo aja, tak jamin gembira, saudara. Tapi Anda mencari bahagia. Ya, bahagia itu beda dengan gembira. Gembira adalah sebuah result. Bahagia adalah sebuah
tujuan. Ya, bahagia itu adalah hasil karena ada aksi, maka nanti ada gembira. Tinggal aksinya apa? Tetap bisa gembira. Minum pil koplo juga tetap gembira. Anda ke Alexis setiap hari juga bisa gembira. Ya, tapi kalau nggak punya duit ya jadi nggak gembira ya. Ngelihat porselen terus Anda cuma gigit jari kan nggak gembira juga, saudara. Ya kan? Pergi ke Alexis cuma jadi tukang bersih-bersih kan nggak gembira juga. Kalau pergi ke Alexis supaya gembira ya Anda debat ya kan di dalam persekongkolan jahatnya. Tapi kalau Anda di dalam penderitaanmu kamu berdamai karena Anda tahu ya penderitaanmu akan membuatmu tekun bersama dengan Tuhan. Di dalam ketekunan, di dalam sakitmu, wah cancer stadium 4. Wah, Anda tekun tiap hari cari Tuhan, tiap pagi, saudara. Berbahagialah, karena kalau Anda nggak kena cancer, belum tentu Anda setekun ini kan. Tiap pagi cari Tuhan. Berbahagia. Karena di dalam era perjanjian baru, kematian itu nothing selama saudara bersama Tuhan Yesus. Anda hanya pindah alam. Lalu nanti kalau aku mati nanti gimana anak-anakku? Makanya selagi kamu masih hidup, doa sungguh-sungguh. Tuhan akan peliharakan anak-anakmu. Yang repot, nanti kalau aku mati nanti istriku kawin lagi. Lah ya kamu sudah mati, masa istrimu tidak boleh kawin lagi? Gimana sih? Yang bener aja. Ya kan istriku ngarep-ngarep mati, lah kamu tuh berpikiran terlalu busuk. Dasarnya kamu mati udah busuk. Hendaklah. Kalau dasarnya dia mau niat mau kawin lagi, kamu lagi masih hidup susah itu sudah dijabanin sama dia. Jadi orang kalau lagi sakit itu memang pikirannya macam-macam ya. Jangan. Kamu ingin keluargamu bahagia. Makanya selagi masih hidup, walaupun kamu kena cancer stadium 4, walaupun kamu sudah kena hepatitis sudah berat, ya, kamu hadirkan Yesus di rumah tanggamu. Doa sungguh-sungguh, meratap sungguh-sungguh, bukan untuk dirimu, tapi untuk keluargamu yang masih hidup, supaya Tuhan peliharakan saat saudara pergi. Supaya Tuhan berikan sukacita. Makanya saya bilang sama istri anak saya, kalau saya mati, ya nyanyinya lagunya, kalau bunyi sangkakala. Nanti kalian semua juga ya. Nyanyi begitu, masih nanti 70 tahun nanti ya. Bukan sekarang, bukan besok, bukan. Cuman kalau saya meleset pun ya tetap pesannya lagunya itu ya. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Ini Pak David yang harus memimpin pujian ini. Saya senang kalau Pak David memuji Tuhan. Dari dulu saya senang banget kalau Pak David memuji Tuhan ya. Makanya saya nggak mau direkam, nggak maunya live. ada itu ya, depres yang luar biasa. Urapan itu ngalir jadinya saudara. Enak saudara kalau Pak David mimpin pujian itu ya, adem saudara. bisa ikut ngalir nyembah begitu saudara. Ada pressure yang luar biasa. Pak David tidak akan punya urapan begitu kalau nggak ada pressure. Anda nggak tahu hidupnya dia saja, kelihatannya enak di Australia, ganteng, bagus, begitu keren. Anda nggak tahu penderitaannya dia yang dia lewati selama di Indonesia, saudara. Tapi urapan itu mengalir karena pressure itu, saudara. Anda menjadi berkat bagi orang lain, atau Anda mau senang sendiri? Oh, saya mau senang sendiri. Ya karapmu. Orang yang hidup bagi dirinya sendiri tidak akan masuk kerajaan sorga. Iya kan? Nggak akan ada kalau hidup bagi dirimu sendiri. Orang-orang yang hidup bagi dirinya sendiri, yang mengasihi diri sendiri, ya yang hidupnya hanya mempedulikan dirinya sendiri. Nggak bisa, tidak ada kasih di dalamnya. Nggak bisa, saudara. Artinya nggak ada Roh Kudus di dalamnya. Roh Kudus nggak ada, artinya saudara nggak bisa selamat. Artinya saudara belum lahir baru, karena yang namanya lahir baru adalah lahir dari baptisan, dibaptis dengan air, dan lahir dari roh. Apa? Kepenuhan rema. Orang yang penuh rema nggak mungkin hanya selfish, egois, hanya mempedulikan dirinya sendiri, tidak peduli dengan orang lain. Dia pasti akan peka terhadap orang lain. Itu pendeta-pendeta yang Anda lihat ya, kaya raya tapi jemaatnya tidak bisa bayar listrik. Pendeta kaya raya, jemaatnya tidak bisa bayar sekolah. Saya jamin itu pendeta nggak masuk surga, saudara.
Wah, ini pendeta sudah pelayanan hebat, bukan pelayanan hebat, bisnis gerejanya hebat. Nah, itulah kita dipanggil bukan untuk bersenang-senang sendiri. Ya, kita ini bukan salesman, saudara. Nah, makanya ya lihat nih katanya, mana kok ini nih istriku, ayatnya yang keempat istriku, kok jadi kelima nih. Mana nih istriku nih? Ya, sebaliknya karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami, karena itulah kami bicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menguji hati kita, ayat 4 itu ya. Ya, untuk menyukakan hati Allah. Menyenangkanmu, senangkanmu. Nanti Pak David nyanyi itu ya Pak David ya. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Bukan senang-senang sendiri. Laisa, apa yang kamu kejar buat senang-senang? Kamu makin kejar, makin jauh saudara. Akhirnya akan memberantakan hidupmu. Tapi kalau kamu cari Tuhan, kamu hanya ingin senangkan hati Tuhan, ya, nanti kamu akan dapat kebahagiaan. Dari kebahagiaan itu akan keluar hati yang gembira. Hati yang gembira itu yang kemudian akan menyembuhkan sakitmu. Kalau hati gembira karena pil koplo, karena ada pergi ke rajin ke Alexis, tidak akan sembuhkan sakitmu. Tapi kalau hatimu gembira karena Tuhan, itu yang akan sembuhkan sakitmu. Menyembuhkan segala, yang menyegarkan segala tulang-tulangmu. Ya, hati yang gembira adalah obat. Itu bukan, tapi Anda bukan cari gembira. Cari Tuhan, dia akan senangkan hatimu. Dia akan buatmu bahagia. Berbahagialah orang yang dianiaya karena kebenaran. Berbahagialah orang yang difitnah. Berbahagialah orang yang rendah hati. Nah itu loh. Ya 9 bahagia kami sudah diajari, berbahagialah orang yang suci hatinya, berbahagia ada 9 bahagia. Semuanya ceritanya yang selalu lagi dilakoni tidak enak saudara. Berbahagia suci hatinya, yang aletheia. Berbahagialah orang yang rendah hati, lagi diinjak tetap merendah, di atas tetap merendah. Berbahagialah orang yang bawa damai, ya, membawa damai. Ya udahlah, kita memilih damai supaya jangan ribut. Ya kan? Makanya saya komplain sama Esra Soru, kalau Tuhanmu lebih cinta kebenaran, ya, kebenaran itu relatif, saudara. Ya, kebenaran reform, kebenaran Katolik, kebenarannya karismatik, kebenarannya ini, kita ini namanya ini ya, jalan Tuhan. Nah, kita harus punya nama ya. Kita namanya jalan Tuhan. Nah, kebenaran itu relatif. Kalau Tuhan lebih mencintai tadi ya kebenarannya masing-masing daripada damai, Tuhanmu itu edan. Saya begitu masih Esra Soru. Tuhanmu edan biadab. Tuhan itu lebih cinta damai. Jadi, karena kebenaran tiap orang itu relatif, saudara. Tiap orang punya kebenaran sendiri. Kebenarannya Esra Soru sama saya beda. Ya, beda. Nah, tapi kita punya satu yang sama, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Nah, tapi masalahnya kan Tuhannya Esra Soru kan Trinitas. Kalau Tuhannya saya tidak bisa dikonsep. Kalau Tuhan bisa dikonsep, saya tak bikin, saudara. Tak ciptakan satu Tuhan. Kalau saya sudah bisa mengkonsep Tuhan, saya akan menciptakan Tuhan, saudara. Tak jamin orang gereja itu pernah menciptakan Tuhannya sendiri. Nah, itu makanya terjebak dalam ilusi, ya kan? Orang Islam menciptakan Tuhannya sendiri. Gereja juga pernah menciptakan Tuhan sendiri dengan Tuhan ilusi, dengan di konsep-konsep itu. Ya, begitu ya. Jadi apa? Ya, yang menjadi tujuan hidupmu bukan buat senang-senang, tapi menyenangkan hati Tuhan saja. Setelah Tuhan disenangkan, maka dia akan membuat kamu bahagia dengan apa? Bagaimana menyenangkan Tuhan kalau kamu rendah hati, kalau kamu suci hatinya, kalau kamu membawa damai, kalau kamu ya miskin di hadapan Allah. Kalau kamu dianiaya karena kebenaran, ya, itu kamu akan bahagia. Dan di dalam bahagia itu akan ada hati yang gembira, yang akan menyembuhkan segala sakitmu, yang menjadi obat bagi kehidupanmu.
Begitu ya. Jadi bolak-balik mau cari seneng, kalian saja sana sama minum pil koplo. Tapi kita cari bahagia. Ya, dan bagaimana supaya bahagia? Anda senangkan Tuhan. Dengan rendah hati, hidup suci, yang marturia, berdiakonia, lakukan apa yang menjadi kehendak Bapa di sorga. Marturia, diakonia, hidup suci dan aletheia. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Apeng.